Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Redmi Note 8. Kasusnya dia WiFi nggak bisa nyala. Kemudian SIM itu nggak kebaca, otomatis sinyal pun juga nggak ada. Jadi user itu keluhannya datang karena sinyalnya nggak ada. Jadi ini setelah saya cek di keseluruhan spesifikasi ya tentang ponsel, itu versi pita basisnya itu tidak ada, tidak terbaca. Nah, analisa saya, kecurigaan saya itu di IC SDR660 di bagian sinyal. Nah, setelah saya mencurigai di bagian situ, saya langsung bongkar HP-nya. Ini saya lepas backdoor-nya, saya lepas flexible fingerprint-nya supaya aman. Kemudian saya lepas penutup belakang dari mesin itu. Jangan lupa lepas terlebih dahulu sumber tegangannya. Lanjut saya lepas soket penghubung mainboard ke subboard dan juga soket fleksibel LCD-nya. Kemudian saya lepas baut pengunci mesinnya. Jangan lupa untuk melepas slot SIM-nya karena itu juga akan mengunci mesin itu. Tidak bisa kita angkat kalau tidak kita lepas di slot SIM-nya itu. Nah, kemudian kita congkel saja mesinnya. Ini nanti sudah bisa kita angkat. Kemudian kita lepas seluruh kameranya karena kita akan merehot bagian SDR660 yang saya curigai tadi, yang menjadi penyebab sinyalnya tidak ada, bahkan SIM-nya tidak terbaca. Nah, untuk SDR660 itu letaknya berada di bagian hitam yang saya tunjuk itu tadi. Dan ini proses saya membuka kaleng dari posisi SDR660. Ini saya menggunakan metode gerinda ya. Saya gerinda melingkar seperti itu sampai nanti semua bagian dari kaleng itu bisa saya congkel untuk dibuka. Sebenarnya ada beberapa cara untuk membuka kaleng ini ya. Bisa menggunakan gerinda seperti saya ini dan juga bisa juga langsung menggunakan tang. Tapi saya lebih suka pakai gerinda seperti ini. Untuk proses pembukaan kaleng menggunakan gerinda seperti ini kita harus hati-hati ya, karena di sini juga membutuhkan keterampilan dan sudah terbiasa. Karena kalau tidak terbiasa itu bisa meleset mengenai mainboard. Nah, kalau kena mainboard itu bisa berbahaya, bisa bikin jalur lainnya terputus juga. Dan resiko dari penggunaan gerinda seperti ini juga bisa membuat komponen rusak juga apabila kita salah perhitungan. Misalnya kita terlalu menekan gerindanya, ternyata di bawah kaleng itu ada komponen IC atau kapasitor atau resistor misalnya yang tersentuh gerinda kita karena kita salah perhitungan, tidak tahu di bawahnya ada komponen, akhirnya komponen itu juga rusak dan malah menambah penyakit baru lagi. Karena di sini saya sudah sering menggunakan gerinda itu untuk pembukaan kaleng di setiap handphone, jadi saya di sini pede aja ya. Dan untuk proses yang saya lakukan ini, pas saya record ini saya percepat ya. Saya sangat cepat ini membukanya. Soalnya kalau biasanya saya tidak record itu saya lebih lama malahan. Dan metode seperti ini itu tidak dianjurkan untuk yang baru belajar ya. Kalau baru belajar sebaiknya latihan dulu di mainboard atau HP-HP yang mati. Itu buat latihan-latihan dulu, karena kalau langsung ke handphone atau motherboard yang hidup itu resikonya besar sekali ya. Karena memang kalau penggunaan gerinda seperti ini itu rentan sekali. Kita salah perhitungan sedikit kita bisa resiko HP-nya jadi mati, jadi error dan lain sebagainya. Banyak sekali nanti malahan permasalahannya apabila belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa ya oke-oke saja, silahkan menggunakan metode seperti ini. Nah, kalau di sini saya hampir setiap hari ya latihan seperti ini. Saya dulu juga nggak bisa ya menggunakan gerinda ini. Tapi karena sudah sering mencoba, sering latihan menggunakan kanibalan, jadi saya pede aja yang menggunakan gerinda seperti ini. Jadi setiap pembukaan kaleng saya menggunakan gerinda seperti ini.
Kalau misalnya teman-teman ada yang tanya tingkat keberhasilan saya dalam menggerinda seperti ini seberapa besar, dan sejauh ini saya menggerinda membuka kaleng dengan cara gerinda seperti ini tuh belum ada yang kendala ya, belum ada yang terkendala karena saya juga hati-hati sekali ya dan penuh perhitungan untuk sebelum melakukan eksekusi dengan gerinda seperti ini. Dan saya juga sudah banyak sekali latihan menggunakan kanibalan-kanibalan dari HP mati itu, saya bukai semuanya kalengnya menggunakan gerinda seperti ini. Jadi saya benar-benar membentuk feeling untuk membuka kaleng menggunakan gerinda ini sudah banyak sekali ya. Nah, ini proses gerinda saya tinggal sedikit lagi ya, tinggal sudut kecil itu kemudian nanti akan saya congkel. Nah, ini saya gerindanya itu tidak benar-benar sampai putus ya, ada yang sampai putus tapi ya juga masih banyak yang nyambung, tapi nanti kita congkel sini biasanya yang sudah kena luka gerinda itu lebih mudah untuk dibuka. Nah, seperti ini contohnya, saya congkel-congkel sedikit demi sedikit, saya cari celahnya, dan nah ini kan sudah enak toh bukanya. Kalau sudah seperti ini tuh kita tinggal angkat saja. Nah, ini sudah lepas ya. Gampang sekali ini kalau sudah terbiasa ya teman-teman. Tapi ini butuh latihan ya, butuh keterampilan untuk melakukannya seperti ini. Nah, di sini saya lanjut mau merehot SDR 660-nya ya, yang saya curigai tadi, karena memang di Redmi Note 8 ini biasanya kendala ketika tidak terbaca sinyalnya, terus pita basisnya tidak ada, itu saya langsung tembak di SDR 600 ya, karena ya dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu analisanya mengarah ke SDR 660, dan ini cara cepat saya untuk mengeksekusi ya, karena ini usernya juga minta cepat dan segera untuk diselesaikan HP-nya karena sudah urgent mau dipakai oleh usernya. Ini saya panasi secara merata, dan untuk memanasi seperti ini itu jangan terpaku pada satu titik ya, karena kalau terpaku pada satu titik itu bahaya di mainboardnya itu bisa melembung. Kalau mainboard sudah melembung itu sudah banyak sekali permasalahan, nggak bisa dibeneri lagi malahan, dan bisa juga HP-nya malah mati total. Nah, di sini dibutuhkan feeling yang lumayan kuat ya. Feeling untuk menggunakan dan menggerakkan blower itu harus benar-benar terlatih ya. Nah, di situ tadi saya senggol sedikit. Jika saya rasa itu sudah bergerak sedikit gitu, saya yakin sudah selesai gitu ya. Terus ini saya dinginkan menggunakan pompa mini. Nah, setelah itu saya rakit kembali untuk saya tes apakah versi pita basisnya tadi sudah muncul atau belum. Kalau tadi sudah muncul, artinya proses rehot tadi sudah berhasil ya. Dan kita nanti tinggal pakai, kita masuki kartu apakah sinyalnya juga sudah muncul atau belum. HP-nya saya coba nyalakan, muncul logo Redmi. Ya, mudah-mudahan ini bisa masuk menu ya. Alhamdulillah sudah ada logo Android dan bergerak ya. Ada titik-titik bergerak, itu ada tanda-tanda dia ngeload menuju ke menu ya. Karena ada kalanya itu HP kalau sudah lemah di IC MMC-nya atau CPU-nya misalnya, itu kita pengerjaan mesin dengan pemanasan itu risiko HP jadi mati total ya. Jadi berbahaya sekali, proses pengerjaan mesin itu risikonya memang tinggi. Nah, ini sudah sampai menu, saya langsung ke tentang telepon, kemudian keseluruhan spesifikasi, saya mau melihat apakah versi pita basisnya itu sudah muncul atau belum. Nah, ini sudah muncul, kita cek versi pita basis itu sudah ada ya, berarti tadi proses rehot tadi sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal tes menggunakan kartu SIM, apakah ada sinyalnya atau enggak. Asalkan SIM ini bisa kebaca, itu sudah ada perkembangan. Nah, itu SIM sudah terbaca, tinggal nunggu sinyalnya muncul apa enggak. Kalau sinyalnya muncul berarti sudah down, tinggal kita rakit kembali. Alhamdulillah itu sinyalnya juga muncul. Nah, artinya ini sudah selesai, sudah done. Jadi menurut saya ini tinggal rakit saja ini.
Dan yakin lah ini nanti kalau pakai kartu usernya sudah pasti bisa ini. Oke, selanjutnya kita bongkar lagi untuk kita pasang kamera-kameranya, terus kita rakit semuanya dan sudah selesai. Kita pasang mainboardnya ke framenya, kemudian jangan lupa pasang semua soket yang sudah kita lepas di awal tadi dan kita beri penutup bagian mesinnya. Kita presisikan penutup bagian mesinnya, pastikan semuanya terkunci dengan benar supaya nanti pemasangan backdoornya juga bisa presisi. Pastikan semua baut itu juga dibautkan semuanya. Nah, kalau ada yang kurang kita tambahi saja. Untuk baut bawaannya itu berwarna hijau ya, untuk Xiaomi tipe ini, dan ada satu baut berwarna hitam. Tapi untuk apabila ada yang hilang terus kita ganti dengan warna lain itu nggak apa-apa, yang penting kita pas nggak terlalu panjang supaya nggak tembus ke LCD. Sekarang kita berikan lem bagian pinggir-pinggir bagian belakang ini secara merata keseluruhan, kemudian nanti kita pasangkan backdoornya. Proses pemberian lem ini harus merata ya, supaya nanti proses merekatnya backdoor itu bisa sempurna dan tidak ada celah. Kalau lem sudah merata, kita pasangkan backdoornya, tapi jangan lupa untuk memasangkan konektor fleksibel fingerprintnya. Nah, untuk memperkuat backdoornya supaya merekat terlebih dahulu, saya biasa menggunakan karet, tapi tidak selalu ya, tergantung situasi. Terkadang saya juga menggunakan solasi plastik. Itu tergantung style masing-masing orang, tapi sejauh ini saya aman ya menggunakan karet. Oke, demikian, terima kasih. Ini HP Redmi Note 8 sudah down, siap untuk diberikan ke user. Semoga saya berbagi ini sudah cukup jelas dan bisa teman-teman gunakan sebagai referensi untuk menservis kasus tidak terbacanya kartu SIM dan sinyal tidak bisa. Dan juga ini tadi WiFi-nya juga nggak bisa aktif ya. Baik, saya kira sudah demikian. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.